Oke. Jadi untuk aturan TikTok no problem. Hmm. Itu aja bang. Tapi kita juga punya pilihan bang. Ada orang itu ngomong jujur sama ngomong bohong. Nah, karena nggak open cam, kemungkinan untuk ngomong bohongnya lebih gede soalnya gitu. Itu kan cuman hanya asumsi. Dan Nggak. asumsi itu 80% bohong. Oh, bohong ya. Jadi gini teman-teman ya. Iya, namanya Kalau asumsi. kalau orang yang tak tampak wajah, ya, tak tampak wajah, peluang untuk berbohongnya lebih tinggi atau lebih rendah, Bang Gajah? Iya, saya bilang itu asumsi. Hmm. Asumsi itu, apalagi dengan keadaan ketika sekarang kita Hmm. ada di tempat yang berbeda, Bang. Jadi Iya. nggak semua orang punya pikiran seperti itu. Oke lah. Ya udah kita tes lah, kita tes ya. Mungkin Open untuk camp juga nggak karuan banyak, betul. Tapi ya nggak? mengurangi, tapi minimal mengurangi orang-orang untuk berbohong. Karena nanti akan dicap, oh ini si muka si pembohong ini muka si pembohong gitu kan. Nah, jadi gitu. Kalau nggak open cam kan dia nggak takut, nggak kenal gitu. Ya kan yang paling penting kan adalah narasi-narasi kita. Oh Bagaimana iya. ketika orang mendengarkan kita, Hmm. apakah yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Karena Boleh kan boleh. orang sekarang dia kehilangan apa namanya? Kehilangan yang namanya melekat dalam hidupnya, jati diri. Dan dia nggak peduli, biar orang lihat dia mau bohong, mau maki-maki, nggak peduli, Bang. Oke, ada Kayak ya. Memang ada contoh, orang kayak gitu. Walaupun udah open cam, nggak tahu malu, udah oh, ketahuan suka nipu, tetap gas dia. sekarang Betul gini, betul. Bang. Setuju saya. Sekarang gini, ya banyak sekali sekarang yang contoh ya, Bang, Iya. contoh. Pak Sudah Bombong. korupsi-korupsi nggak karuan, Ah, ya. masih aja dia tampil di depan umum dan nggak tahu malu. Setuju. Ya, itu Bahkan kontok. koar-koar juga nggak karuan. Setuju. Padahal dia sendiri baru keluar dari penjara karena korupsi gitu, Oke, Bang. setuju, setuju. Boleh, boleh, boleh. Kita kita Iya, kita terima iya. itu. Kayak contoh Pak Bom Bom ya, udah ketahuan bohongnya, Edi sudah ketahuan bohongnya, masih maju, masih maju. Betul, betul. Ya, mungkin silakan Bang Gajah. Ada yang mau disampaikan apa manfaat Ya, menjadi? sedikit Kojol izin. Ya, silakan. Bang. Terkait open cam itu juga ada manfaatnya Bang Gajah. Kenapa dia bermanfaat? Karena untuk mengurangi indikasi hujatan, karena kita kan ini di Komal diskusi lintas agama. Untuk Iya. mengurangi tingkat hujatan teman-teman Kristen atau misalkan yang lain ketika naik di Komal itu, makanya kami buat juga aturan agar teman-teman Kristen itu bisa open cam supaya untuk meminimalisir adanya penghujatan gitu loh. Tadi Gitu, gini, Bang. Bang. Sudah tadi saya dengar dari temanmu, seperti contoh Pak Bom Bom katanya sama Edis. Mereka punya pembohongan-pembohongan, sudah ketahuan. Tapi sampai saat ini ketika open cam masih banyak orang muslim yang tertarik untuk debat dengan mereka. Nah sekarang yang gimana yang dimaksudkan pembohongan? Apakah narasi yang baru kita sampaikan atau enggak kita punya sesuatu yang tersembunyi di dalamnya Hmm. cuman hanya karena alasan dengan tidak open cam? Oke, Sebab oke. kenapa? Kita dengarkan Ya, dulu Bang Fandi. Kita dengarkan dulu. Nanti kalau memang sudah mulai aneh-aneh aja. Ya, mungkin silakan Bang Gajah. Tanpa berlama-lama lagi, biar penonton juga dengar ya. Apa sih narasi yang ingin disampaikan Bang Gajah mengenai manfaat menjadi seorang Kristen? Dan shalom juga oke, buat Bang Solti. Ya, silakan. makasih Bang. Dalam kekristenan, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia nggak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nggak bisa dihampiri, nggak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengar. Kalau itu dari inisiatif manusia ke Allah. Tunggu loh Bang, ini Tapi Allah yang mana nih? ketika Ini Allah Bapak kan? Allah Bapak nih ya. Aku catat nih Bang, aku catat nih. Iya, aman aja, catat aja. Ya, Allah Bapak tidak bisa dilihat ya. Iya, sabar aja, dengar aja dulu. Jangan Oh ya. dipotong ya. Boleh Ya, nggak? siap. Nggak, tapi dijelasin Bang, yang mana nih yang nggak bisa dilihat? Karena kan
Yesus bisa dilihat. Iya, Kalau Bapak makanya boleh saya ulang. Enggak gini, kalau saya sudah ngomong, kalian simpan aja apa yang perlu dipertanyakan di situ nanti. Oh, Artinya nggak boleh nih. Kayak guru kan biasa kalau lagi jelaskan kan murid boleh bertanya gitu. Ini nggak boleh Ya, bertanya murid. enggak, kan ini kan narasi awal. Oh ya. Ya, kita belum masuk di ketika kita mau langsung tiktokan. Nggak, Kalau soalnya aku narasi bingungnya awal itu bang. Abang bilang Tuhan nggak bisa dilihat ya. Iya, Kita juga makanya tahu. dengar dulu, bisa enggak gitu kan? Iya, silakan. Kalau belum dengar sepenuhnya, lalu langsung muncul kesimpulan, nah ini kan baru problem. Coba dengar dulu, bisa bersabar enggak dengarnya? Ya, silakan bang. Ya, jadi Bapa sebagai sang pencipta langit dan bumi, dan bahkan secara khususnya menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia, dia nggak bisa dihampiri, suaranya nggak bisa didengar, dan kamu nggak bisa melihat dia karena memang manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Namun dalam kemahakuasaan Sang Bapa, dia menyatakan keberadaannya. Kepada Abram, dia berbicara langsung. Kepada Musa, Alkitab kami menginformasikan sama seperti seseorang berhadapan muka. Bentar dulu, Coach Jul. menyatakan keberadaan Ini sepenuhnya kan di dia dalam harus Yesus. menerangkan Bang Gajah. Ini kan harusnya dia menerangkan apa manfaat jadi Kristen, kok malah khotbah gereja. Ya kan itu yang saya mau jelaskan gitu. Bagaimana Jadi sih? Bang Gajah ini bermimpi pengen jadi Gimana pendeta. kalian ini? Iya, setuju. Jadi ingat ya teman-teman, Bang Gajah ini pengen jadi Lagi pendeta. ngobrol. Belum bisa, Ya. jadi dia ngetes dulu di sini ya, biar teman-teman lihat kemampuan Bang Gajah kalau khotbah. Silakan Bang. Ya, jadi kami meyakini dia menyatakan keberadaan di dalam Kristus Yesus untuk meneladani akan keselamatan bahwa hidup manusia nggak hanya sebatas kematian. Ada kehidupan di balik kematian dan dia bekerja di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Makanya Alkitab kami mengatakan seperti ini, Bang. Keluaran 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Lalu Kejadian 17 ayat 1, Abram mendengar firman langsung dari Tuhan. Jadi ketika ditanya manfaat, kami mengenal Tuhan dengan benar, yang menyatakan keberadaan di dalam Yesus dan bekerja dengan Roh Kudus untuk kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jadi bukan itulah ya? tujuan Oke, hidup belum. kami. Ya, kalau gitu Bang. Lanjut, Bang. Ya. Ya, kalau gitu apakah ahli-ahli Taurat itu tidak mengenal Tuhan yang benar? Apakah para orang-orang terdahulu, ya terutama yang ikut Nabi Musa alaihissalam itu nggak kenal Tuhan gitu? Harus Kristen gitu? Ya, kata mengenal Tuhan itu, Bang, bukan berarti dia tunduk untuk melakukan. Contoh, ketika Abang bicara Musa itu perjalanannya di padang gurun, siang hari ada tiang awan, malam hari ada tiang api, hari-hari lihat mujizat, mereka masih keras kepala. Oh iya. Gimana sih ini Abang? Mereka masih nggak mau percaya. Yang keras kepala mereka Bang, kok aku pula yang Bang komplain. lemas. Lucu Bang ini. Iya, itu jelas sekali Bang. Jadi kalau hanya itu dasar Abang untuk mau menggolkan pikiran Abang, keliru. Oke. Lanjut Bang. Puji tua teman-teman. Jadi di sini saya mau bilang, kalau Abang ini mengatakan bahwa Allah Bapa ini nggak bisa kelihatan gitu kan. Jadi karena apa? Karena dosa dibilang. Karena dosa jadi nggak kelihatan. Artinya Adam dulu lihatnya bukan Yesus ya. Karena ada beberapa orang Kristen bilang, nah, itu lihat itu bukti Yesus sudah ada sebelum manusia ada. Yaitu dulu Adam itu waktu di surga, ya di Taman Eden itu ngomongnya sama Yesus, dibilang Yesus itu yang jalan gitu. Artinya ini bukan Yesus dong. Bapak itu sendiri. Halo Bang Gajah. Ya, iya, saya dengar Bang. Ya, jadi yang ada di Taman Eden dulu, yang main
petak umpet tuh sama Adam gitu kan. Waktu Adam habis makan buah itu kan dia main petak umpet tuh sama Tuhan gitu. Iya. Itu Yesus atau Bapak? Jadi, iya. Jangan sampai karena konsep aula yang sembunyi di balik pohon ya, Iya. main petak umpet dengan saya, jangan ya Bang. Oh iya. Kalau ngomong harus hati-hati ya. Ya. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Hmm. Kita di ayat ini bukan tunggal, jamak. Hmm. Dia sedang berbicara tentang keberadaan Allah yang bekerja di dalam kelihatan, Bang, di aku dalam bingung nih, Bang. Kristus, nggak kelihatan di dalam roh. Ini kita lagi bahas manfaat jadi oten, lari ke tentang Ya. sama Tuhan. Ini kita tanya Kalian lari lagi. tanya, sekarang aula kalian jadi kaki dua di neraka gimana? Ayo, Kok ketawain. emosi? Kok Ya, emosi Bang Gajah? Kok jadi emosi Bang? Santai, Bang, Bukan. santai. Santai Bang. Memang Santai, aula santai kalian aja, santai aja. Pelan-pelan aja, Bang. Minum air putih dulu, Bang. Menyatakan keberadaan jadi kaki dua di neraka. Minum air putih dulu, Bang ya. Kan Kok jadi emosi? betul disingkapkan, disembah. Bang, Sekarang Pakai- kalian mau pilih mana? Yesus yang sempurna atau kaki aula di neraka? Ayo. tunggu dulu. Ini aku kadang bingung kan. Tunggu. Tadi Bang, Daripada aula kalian minta tolong tunggu sama dulu Bang Gajah. Tadi awalnya Gajah ini kan enak nih ngomongnya nih. Bang. Tunggu. Ada ketawain aula kalian. Astagfirullah. Bang, bisa santai nggak? Tunggu ya. Tadi kita kasih nih kesempatan buat belajar khotbah nih. Bang Gajah gitu kan. Kita kasih kesempatan. Ngomongnya enak. Gitu. Tiba-tiba tantrum. Tiba-tiba nggak bisa lagi menyembunyikan wajah aslinya gitu. Cepat sekali Bang. Yang kita tanya, ya karena banyak orang Kristen, kalau ditanya Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, itu di mana buktinya? Banyak yang bilang, iya itu yang di surga, yang ketemu sama Nabi Adam alaihissalam, itu adalah Yesus. Nah, saya tanya, itu Yesus nggak? Kok jadi emosi? Ini apaan gitu kan? Kok langsung kelihatan wajah aslinya? Aduh, gimana Bang ini? Ini terlalu cepat Bang, baru berapa menit sudah Disapa emosi. dulu, Ko Jul. Disapa dulu, Ya. itu ada Guru Ada Al Bang Ayubi. Berkat ya. Ya, assalamualaikum buat Bang Alayubi dan shalom nih buat Bang Berkat ya, sama Solti nih. Solti ada yang mau disampaikan? Ini salah satu oten, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jul. salah satu oten Bani Taiping yang rajin ini Solti ya. Setahu saya dia biasa di Bani Taiping. Ya silakan Bang Solti. Ada yang mau disampaikan mengenai apa manfaat jadi oten? Manfaatnya ya. Ya. Kamu bertanya apa manfaat menjadi Tuhan oten? Ya. Wah, untuk mewujudkan Mewujudkan kehendak Bapa. mewujudkan kehendak Bapak. Terus Ya sudah selesai. itu tugas Ya, Bang. kamu bertanya itu. Oke. Itu pertanyaan. Kamu bertanya apa manfaat jadi oten? Mewujudkan kehendak Bapa. Bang, mewujudkan itu kan artinya tugas kan, betul nggak? Mewujudkan menjadi. Nggak, kalau Menjadi dibilang yang tidak ada menjadi ada. itu wujud. mewujudkan cita-cita, mewujudkan rumah impian, Ya, tidak ada itu menjadi kan tugas. ada. Itu tugas dong. Ini manfaat. Manfaatnya di mana? Iya. Manfaat itu sesuatu yang menguntungkan, Bang. Namanya manfaat itu, Menguntungkan itu. oke, menguntungkan. Ya, menguntungkan itu. Mewujudkan, artinya kalau dengan mewujudkan itu apa manfaat bagi otennya gitu? Loh, kamu kan bermanfaat menjadi oten toh? Iya. Nah, yang mewujudkan kehendak Bapa. Oh ya udahlah, aku nanya yang lain aja, Bang. Bang Solti tadi pakai narkoba jenis apa, Bang? Lah gimana sih? Kamu kan bertanya manfaat jadi oten toh? Kan yang saya rasakan toh? Kan Iya. manfaat kepada saya toh? Kan bukan ke orang lain kan? Betul? Iya, manfaatnya apa? Mewujudkan. Iya, manfaat saya mewujudkan kehendak Bapa. Waduh, Bang, dulu SD di mana, Bang? Loh, kamu nggak ngerti maksudnya? Abang coba tanya guru bahasa Loh, SD kamu Abang. nggak ngerti masalahnya. Oh, Kamu nggak ngerti makna yang saya omongin. Ya udah, Abang jelasin Karena kalau kamu gitu. masih kulit. Ya, Boleh. kalau gitu Abang jelasin. Iya, kamu masih TK. Oke, Abang ajarin kalau gitu. Oh iya, Kalau kamu muridnya nggak pintar-pintar, ajarin. kan gurunya salah juga nih. Silakan, Bang. Oh, kamu saya ajarin. Ya. Kamu Boleh, karena Bang. anak TK, nggak Ya, ngerti, silakan. nggak ngerti bahasa itu. Iya. Ah. Coba diajarin biar ngerti kalau gitu. Nah, Coba iya, diajarin kamu kan biar masih ngerti. TK ya. Ya. Kalau diajari diam, nggak Ya. usah bantah. Loh, anak Nggak TK usah tuh banyak potong-potong. membantah, Bang. Nggak pernah Loh, Abang nggak lihat usah urusan di TK, potong-potong, itu nggak usah muridnya semua diam. potong-potong. Kalau diajar itu diam dengar. Tapi anak TK.
Tapi anak TK dengar, gimana sih? catat. Kau diajari ya. Kamu kan mengatakan tadi. Tunggu, ini ilustrasinya salah nih Bang Solti. Di mana-mana kalian nggak akan pernah Tolong menemukan anak diajari, TK itu berarti kamu diam. diam. Nggak ada. Kamu diam, catat. Ya silakan. Ini Bukan main mental oten. potong-potong. Bukan Udah. main potong-potong. Ini mental oten nih. Menjajah, memaksakan kehendak, memaksakan kehendak. Tadi dia bilang kamu anak TK. Ya anak TK ya kayak gini Bang. Coba lihat TK itu, ada nggak TK yang kalau gurunya jelasin muridnya semua, ya Bu, ya Bu, carikan sama saya satu, ya. Kalau ada saya potong nih kuping saya nih, saya potong kuping saya nih. Kalau ada satu TK di seluruh dunia ini, satu aja, nggak usah di Indonesia, seluruh dunia kamu cari. Ada TK yang saat gurunya menjelaskan, muridnya semua diam patuh gitu. Korea Utara teman-teman, Korea Utara yang mereka patuh sama Kim Jong Un aja, itu waktu TK juga teriak-teriak, mereka juga tanya gitu. Ada-ada aja nih orang. Ya silakan Bang Berkat, mungkin Bang Berkat karena open game ini lebih bermutu nih ya, semoga lebih bermutu. Ya silakan Bang Berkat, ada yang mau disampaikan mengenai manfaat jadi oten? Ya, terima kasih buat kesempatannya, Bang. Terima kasih Bang. Ya, manfaat jadi orang Kristen itu sangat banyak ya, Bang ya. Ya, Ya, salah satunya itu ya pertama-tama kita dilihat lah ya, kita tinggal di Indonesia ya. Di Indonesia ini kita hidup itu salah satu hukum yang dipakai itu adalah hukum Kristen walaupun di atasnya tidak tertulis hukum Kristen, Bang. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam hukum Islam, ketika orang mencuri, anak abang mencuri, abang-abang mencuri, atau siapapun itu pencuri, maka dipotong tangan. Ya kan? Nah, di Indonesia tidak ada kejadian seperti itu kecuali di Aceh, ya kan? Nah, artinya bahwa Bang, di Aceh nggak potong tangan juga Bang, jangan abang ubah Bang. saya lanjut dulu. Nah, ini nggak sopan ini, Bang. Tadi katanya akademisi ya. Oh iya, nggak soalnya abang bawa daerah, nanti komplain orang Aceh Bang. Iya kan, kalau Aceh itu kan hukum Islam kan? Saya nggak salah kan ngomong? Saya dari Aceh Bang. Aceh itu memang hukum Islam. Iya, saya dari Aceh. Cuman di Aceh nggak ada potong tangan untuk yang mencuri juga, Bang. Iya, tapi mereka itu melakukan hukum Islam, syariat Islam. Iya kan? Makanya saya katakan demikian. Nah, oke. Sekarang kita lanjut bahwa di Indonesia ini ketika orang mencuri itu tidak ada yang namanya potong tangan. Bahkan korupsi sekalipun itu tidak potong tangan. Yang artinya bahwa itu adalah salah satu indikator hukum Kristen yang sama dengan hukum Kristen ya, walaupun sebenarnya itu dibalut dengan undang-undang, artinya bahwa bukan hukum Kristen tetapi mengadopsi di sana, karena kalau diterapkan hukum Islam di Indonesia ini kasihan nanti anaknya pada habis tangannya dipotong karena mencuri. Oke. Kedua, di Indonesia ini saya melihat bahwa perempuan-perempuan itu lebih menyukai hukum Kristen ya, perempuan-perempuan Muslim ya, lebih menyukai hukum Kristen daripada hukum-hukum Islam. Kenapa? Karena hukum-hukum Islam di Indonesia ini laki-lakinya boleh nikah 3, 4, ya kan? Sedangkan di Kristen hanya 1 gitu. Jadi dia nggak bisa yang namanya ada madu, ada madun atau apa, itu nggak ada. Jadi itu adalah 2 indikator bahwa manfaat menjadi Kristen itu ada. Artinya bahwa kami mempunyai manfaat walaupun itu adalah hukum agama kami, tetapi orang Islam bisa mengikuti ajaran yang kami ajarkan. Ya kan? Artinya orang Islam itu, coba lihat cewek-ceweknya, mau enggak suamimu nikah 2? Enggak mau. Karena mereka nggak mau mengikuti ajaran Islam. Jadi kadang-kadang ketawa juga, saya pikir-pikir ini agama Islam atau agama Kristen ya? Kok mereka pada nggak mau suaminya nikah 2? Padahal itu di dalam agama Muslim itu hal wajar saja, itu adalah hal yang halal. Oke. Nah, itu ada 2 itu. Salah satu manfaat menjadi oten itu, menjadi orang Kristen itu adalah salah satu manfaat yang mungkin saya bisa jelaskan saat ini. Ya mungkin masih banyak lagi yang mungkin saya tidak bisa jelaskan gitu. Oke, boleh aku sanggah ya? Udah boleh ngomong? Udah boleh ya? Ya boleh. Saya sudah selesai. Ya, manfaatnya banyak, tapi yang bisa dijelasin cuma 2, yang lain nggak bisa dijelasin. Ya mungkin Abang Berkat kurang belajar ya, mungkin ya. Padahal harusnya bisa dijelasin karena banyak. Ya, karena saya jelaskan semuanya habis lah. Ya, nggak apa-apa Bang. Aku mau promo dulu karena tadi ada bilang madu ya. Bagi teman-teman, jangan lupa kita jualan madu. Bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan cek profil saya. Ya ini asli Bang, bukan bercanda nih. Kita jualan madu di sini. Bagi teman-teman yang mau beli madu kita, namanya Maudi Madu.
Ya namanya Maudi Madu, silakan cek profil saya. Ya sudah ada keranjangnya. Kalau masuk ke profil saya lihat sebelah kanannya. Kita jualan di TikTok Shop dan Shopee ya. Di Shopee juga ada. Nama tokonya J Friends. Cuman nggak ada pakai spasi, langsung J Friends. Oke. Yang pertama dia bilang ada dua nih. Yang pertama perempuan Indonesia, perempuan Muslim suka dengan hukum Kristen karena di Islam laki-laki boleh menikah 3 sampai 4. Yang jadi problem di Indonesia, aduh, ini kok jadi kena ini saya, kena pelanggaran ya. Ya, jadi yang pertama di Indonesia orang boleh nikah 3 sama 4 kok. Siapa bilang nggak boleh? Di Indonesia diperbolehkan poligami. Ya, di Indonesia diperbolehkan poligami. Terus yang abang bilang wanita Islam nggak terima kalau lakinya poligami. Ya iya. Kalau lakinya poligami dengan nafsu. Ini bang boleh ini dulu soalnya suaranya bocor. Ya. Yang jadi masalah banyak orang mau poligami itu tujuannya nafsu. Kelakuannya belum seperti Nabi, kelakuannya belum mencerminkan Islam yang benar, tapi mau poligami kan nggak adil, nggak benar gitu kan. Lu kalau mau poligami sekarang kelakuan lu udah benar belum? Kalau kelakuan lakinya benar, ya sudah mengikuti semua ajaran Islam, saya rasa istrinya juga terima. Cuman masalah lakinya juga nggak benar, uangnya masih pas-pasan, udah mau sok-sok poligami, ini yang kacau. Terus yang kedua, ini yang menarik nih, yang tadi Abang Berkat bilang ya, buat para koruptor dan pencuri, kalian harus berterima kasih kepada Kristen ya, betul nggak Bang Berkat? Bagi para koruptor dan pencuri-pencuri harus berterima kasih sekali kepada Kristen, karena berkat Kristen, menurut Bang Berkat, kalian nggak dipotong tangan. Kalian jadi nggak dipotong tangan, ya. Kalau ini hukum Islam kalian dipotong tangan, tapi berkat agama Kristen, kalian selamat dan bebas, ya untuk korupsi. Tadi bilang Bang Berkat ya, bisa korupsi, aman gitu kan, masih banyak uang, ditangkap pun cuma sebentar gitu kan. Mungkin nanti Bang Berkat mau bilang juga itu masuk penjara cuma setahun, berkat ajaran kasih gitu kan. Orang korupsi sampai ratusan miliar pun masuk nanti 2 tahun, 3 tahun, keluar penjara masih kaya raya, masih banyak uang, berkat agama Kristen nih. Mantap. Saya setuju Bang. Ini saya catat dari Bang Berkat hari ini. Ya mungkin Bang Fandi ada yang mau ditanggapi? Ya, izinkan saya menanggapin terkait masalah katanya wanita Muslim itu suka dengan hukum Kristen. Bisa dibesarin, Kojol, saya mau tunjuk data sedikit. Boleh, silakan. Besarin Solo gitu maksudnya, karena ada datanya nih. Saya tunggu gimana cara besarin Solo. Nih. Oke, lanjut. Ya, itulah kenapa koruptor-koruptor terbesar di Indonesia, kalau kalian lihat ya, itu agamanya, silakan dicek. Ntar kok nggak bisa besar kali ya? Udah besar nih Bang. Enggak, maksudnya tidak kelihatan penuh layar saya ini. Dalil Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4 ini. Mungkin dibacain aja, teman-teman bisa cek sendiri juga. Oke, ini kan ada tertulis bahwa jika kamu mampu berlaku adil, nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi kata Allah, jika kamu khawatir dan tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja perempuan yang kau senangi. Saya mau tanya ke Bang Berkat, selain Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3 ini yang Tuhannya memerintahkan untuk menikahi satu saja, ada nggak kitab suci di muka bumi ini yang hanya memerintahkan untuk menikahi satu perempuan saja selain Surah An-Nisa ayat 3 ini di dalam Islam? Silakan Abang dijawab dulu, baru saya lanjut. Ya, di situ sudah jelas ya. Sebenarnya itu kan dia tidak mengatakan satu ya. Jadi ini namanya menghilangkan ayat yang satu dengan menyoroti ayat yang lain gitu. Di sana dikatakan bahwa boleh menikahi perempuan yang disukai, ya kan? Artinya bahwa itu di situ adalah ayat itu jelas menyarankan bahwa lelaki daripada Islam itu boleh menikahi perempuan itu 4, 3, 2 gitu ya. Sedangkan
dia berkata di terakhir, artinya bahwa kalau kamu tidak mampu, maka nikahi satu saja. Artinya bahwa di Islam itu dikatakan bahwa menikah 4, 3, 2, 2 itu adalah sesuatu hal yang halal, ya, dan hal yang wajar, ya. Itu yang pertama. Kemudian menyoroti tentang kalau kamu tidak mampu hanya menikahi satu saja, itu menurut saya itu adalah seperti misalnya orang miskin yang tidak mampu menikahi banyak, ya artinya dia nggak mampu menikahi banyak, makanya dia cuma menikah satu karena dia tidak mampu berperilaku Abang adil. ingat pertanyaan saya, Bang Berkat. Ingat, Harta. ingat. Oh, saya nggak harus mengikuti pertanyaanmu, saya harus mengcover itu dulu ya. Iya. Nggak saya harus bisa. mengcover itu. Anda tafsir Al-Quran saya sesuai isi hati Anda, nggak boleh. Enggak, saya nggak menafsir Alkitabmu. Saya Nggak boleh mengatakan dibacakan apa yang dan ada di diartikan Alkitabmu. Iya enggak? Ya, Saya begini, mengatakan ada nggak yang berbeda dari perkataan saya dari Alkitabmu? Ayo, Saya jelas. tidak bisa Kasih kasih tahu. kesempatan ngomong Enggak, kalau enggak. Anda tidak menjawab Enggak. pertanyaan Sekarang- saya. Sekarang berikan. Ada nggak kata-kata saya ini yang melenceng dari penafsiran kitabmu? Pertanyaan saya, Bang, dengarkan Enggak. baik-baik. Ada nggak kata-kata saya ini yang melenceng dari kata-kata Quranmu tadi? Ada nggak? Pertanyaan saya, Bang, Jangan dengarkan emosi. baik-baik. Ada nggak perkataan saya ini? Anda yang emosi, kok saya yang emosi? Enggak, saya tanya balik. Ada nggak perkataan saya yang melenceng daripada ayat itu? Ada nggak? Enggak ada, pertanyaan saya jawab. Nggak ada kan? Kan nggak ada. Lalu kenapa kamu protes? Pertanyaan saya apa tadi? Saya belum mengikuti pertanyaanmu. Saya sedang bernuju ke sana. Saya lagi Tapi kamu bertanya, sudah kan potong waktu saya untuk narasi Kamu ini sudah ceritanya potong tadi. saya. Kamu nggak akademisi. Loh. Oh. Saya bertanya tadi, ada nggak satu kitab di Iya, muka saya bumi akan ini? menjawab itu. Lah, ngapain bahas surah An-Nisa ayat 3 Saya kalau Anda membahas nggak tahu? lagi, artinya karena kamu di sana sedang menyembunyikan sesuatu, sedang menggiring Apa yang opini disembunyikan? bahwa itu hanya untuk menikah satu, ya kan? Artinya bahwa saya Saya menjelaskan bertanya, kembali bahwa Abang. kamu sedang menyembunyikan itu. Nah, Kok tantrum? Kok dalam tantrum? Alkitab, Santai aja, Bang. Itu Santai aja. Jangan tantrum. santai dari tadi, saya santai. Saya santai. Ulangi pertanyaan Petrus saya. sat- Ulangi Petrus pertanyaan 3 saya. ayat 15 mengatakan pertanggungjawabkan imanmu dengan yang kudus. Tunggu, dua-dua aku stop bentar ya. Jadi gini, diskusi akademis itu artinya menjelaskan apa yang ditanya oleh lawan. Kalau dikasih kesempatan menerangkan, silakan terangkan. Kalau Bang Berkat bilang, oh saya lagi buat narasi saya sendiri gitu, bukan lagi menjawab pertanyaan. Ini kan jadi membingungkan kita, Bang. Soalnya Bang Fandi kan lagi bertanya gitu, mungkin Bang Berkat bisa jelaskan dulu lah, ya. Di mana agama lain tadi ya, bahas agama lain atau mungkin di dalam kekristenan larangan berpoligami ataupun batasan gitu ya, karena kita lihat banyak orang-orang Kristen itu yang istrinya tuh banyak, bahkan Edis mengatakan Kristen boleh poligami. Edis tuh Bang, Edis yang sekarang banyak diikuti oleh orang Kristen mengajarkan bahwa kekristenan boleh poligami. Siapa yang bilang nggak boleh? Yang nggak boleh itu gereja-gereja, pendeta-pendeta gitu. Bahkan Kristen poligami itu nggak ada batasan. Islam ada batasan 4, kalau Kristen itu unlimited menurut Edis, ya menurut Edis. Mungkin ke situ Bang. Ya silakan lanjut. Ya, mungkin ganti-gantian. Izin, ini kan tadi waktu saya kan setelah Kok menerangkan bisa waktu kamu? Tadi kamu kasih waktu saya kok lalu jadi waktu kamu. Tadi Saya kamu bertanya. memberikan itu ya kan. Kemudian kamu Saya kan menanya sama saya. Saya menjawab. Ketika saya menjawab lalu kamu potong gitu loh. Enggak, itu tadi bukan jawaban. Anda Ya membaca sudah, kalau ulang kayak gitu surah jelaskan dulu. An-Nisa. Pokoknya saya nggak mau kalau saya berbicara dipotong-potong oleh Anda gitu loh. Ya udah, jawab aja dulu, habis itu saya lagi yang tanggapin kembali ya. Nah, kalau Silakan kayak jawab gitu aja. tunggu saya sampai selesai, jangan main potong-potong. Waktu saya Itu ini yang harusnya, Bang. kecil. Ini waktu saya loh. Waktu saya loh tadi. Ya kalau waktu kamu ya sudah saya diam. Oke, Sekarang saya ngomong dulu aja. ya, saya dulu ya. Oke, silakan ngomong. Boleh, Silakan. Nanti Anda tanggapin Silakan. baik. Ya. Oke, jadi kita sudah baca tadi di dalam surah An-Nisa, teman-teman, ayat 4 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan untuk menikahi satu perempuan saja. Ketika kau pengen 2, 3, 4, ada syaratnya. Kau harus berlaku adil. Itu kata Al-Quran, kata Allah. Kalau nggak bisa berlaku adil, nikahi satu saja. Makanya tadi saya ajukan pertanyaan, di mana kitab suci di muka bumi ini selain Al-Quran yang memerintahkan untuk menikahi wanita satu saja? Tunjukkan sama saya. Kedua yang saya harus tanggapin. Bisa dibesarin lagi kok, Jul? Siap. Baik.
Ya silakan Bang Fandi. Oke, terkait poligami, ini kan bukan hanya Bang Berkat nih yang seperti ini. Banyak teman-teman Kristen itu yang tidak sadar dan tidak membuka mata terkait poligami. Poligami itu menikah laki-laki dengan perempuan. Normal nih, normal. Nah, ini ada satu agama yang membolehkan untuk menikahi laki-laki sama laki-laki. Nikah sesama jenis. Perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan, laki sama laki. Tahu nggak ini? Ini pendeta nikah sama pendeta dalam gereja nih. Coba, kalian hujat poligami, kalian cerca mati-matian, apa yang dilakukan oleh petinggi-petinggi agama kalian di sana? Luar binasa. Satu-satunya agama yang menghalalkan poligami adalah, mohon maaf, itu Kristen. Berikutnya, yang ketiga yang terakhir nih. Bukan menghalalkan poligami, menghalalkan lagi betoy. Oke, menghalalkan lagi betoy ya. Terakhir nih yang ketiga. Teman-teman Kristen ini sebenarnya buta atau pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak lihat atau pura-pura nggak pernah baca kitabnya. Berapa istri Salomo? Berapa gundiknya? Berapa istri-istri yang tertera di dalam Bible itu sebenarnya banyak kali. Ini salah satu contoh tadi Salomo, istrinya 700, gundiknya 300. Makanya sebenarnya kalau di depan teman-teman Kristen ini, saya itu pengen kali sentil, mulut kau itu, kau nggak baca kitabmu. Poligami ratusan istri loh dalam kitabmu. Salomo 700 istri, gundinya 300. Belum yang lain yang kusebutkan. Itu loh. Kan agak lain ini teman-teman Kristen. Kok poligami dihujat? Lagi bete oke kan? Oke. Aman kalian jalan. Terus tidak habis di situ. Istri-istri nabi di dalam kitabnya, raja di dalam kitabnya itu lebih dari 1 orang, lebih dari 10 orang, bahkan lebih dari 500 orang, itu nggak dikomplain sama mereka, dibiarin aja. Gitu, silakan. 3 aja itu yang saya harus sampaikan, silakan. Ya silakan Bang Berkat, gantian. Ya, waktu saya ya. Bang Jangan Berkat. nanti saya ngomong dipotong. Ya. Oke, sebelum itu kita iklan bentar Bang. Iklan bentar ya, bagi teman-teman yang mau beli madu, jangan lupa kita jualan madu. Silakan cek profil saya, ini madu hutan Aceh, ini yang best sellernya. Bagi yang mau beli jangan lupa cek profil saya, sudah ada keranjang kuningnya ya. Tinggal diklik di situ sudah bisa langsung dibeli, tapi nggak bisa COD. Ya silakan Bang Berkat. Ya, berbicara masalah tadi ya, dia kejar saya ya, masalah di dalam, ada nggak di dalam kitab lain yang mengatakan bahwa hanya 1 istri? Ada. Siapa bilang nggak ada? Itu ada, bahkan banyak sekali yang tertulis secara tersirat, dan ada juga satu yang tertulis secara eksplisit. Jadi yang tersirat itu sangat banyak sekali. Nah, sebelum saya membawa ayat yang tentang 1 Timotius ini yang mengatakan bahwa orang Kristen itu hanya boleh menikah 1 istri, ya, saya ada ayatnya. Tapi saya harus dulu menjawab tentang statement yang mengatakan bahwa kami tidak peduli dengan Salomo, Daud, bahkan Abraham ya, Yakub ya, siapa lagi itu? Siapa bilang kami tidak melihat itu di sana? Kami selama ini tahu itu. Tetapi apa kata Alkitab tentang pernikahan yang banyak itu, ya, tentang poligami itu? Alkitab mengatakan bahwa oleh karena kekerasan hatimu, ya, sesungguhnya semula tidak demikian. Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya bahwa perjanjian lama yang sudah terjadi itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh para nabi maupun oleh para raja-raja. Karena Raja Daud adalah raja, Salomo adalah raja. Itu adalah suatu kesalahan yang dimana seharusnya kata Yesus di dalam Alkitab bahwa hanya menikahi 1 saja. Nah, itu bantahan itu. Nah, kemudian saya melihat tadi isu tentang lesbi, ini nggak bisa dikatakan di sini ya. Ya, pelangi ya, orang bilang ya, pelangi ya. Lagi botoy aja Bang. Nah, botoy ya. Nah, kalau misalnya kamu menyerang kekristenan oleh karena kata-kata itu, oleh karena kejadian itu,
Itu oknum, Bang. Ya, itu oknum. Tolong bedakan oknum dengan ajaran. Ya, kalau kita nggak bisa membedakan oknum dengan ajaran, itu bahaya sekali. Kenapa sangat bahaya? Karena kalau saya membawa-bawa nanti, mohon maaf, teman-teman Muslim, ya, misalnya ISIS itu teroris, saya katakan itu agama Islam. Contoh, ya kan? Contoh itu, ya kan? Tetapi kita nggak berbicara oknum di sini, ya. Kita berbicara ajaran yang sesungguhnya, ya kan? Ajaran-ajaran poligami itu di luar negeri itu dilakukan oleh suatu negara. Kenapa? Karena mereka melihat di situ tentang hak asasi manusia. Nah, kebetulan di sana itu yang banyak adalah agama Kristen. Nah, bagaimana caranya supaya orang pelangi-pelangi dan boti-boti ini bisa terwujud hak mereka? Mereka harus menikah. Nah, itu pastornya itu, Bang. Itu pastor khusus itu. Itu pendeta khusus yang memang dia bukan pendeta yang dikhususkan untuk yang lain. Semua orang-orang di luar sana angkat tangan tentang itu. Mereka nggak mau karena itu bukan ajaran gereja. Tetapi itu adalah hukum negara yang diwajibkan bagi para orang-orang itu. Nah, itu jadi mohon kalau kita berbicara kita harus bisa membedakan oknum dengan ajaran. Bahkan di dalam Alkitab sendiri tertulis bahwa ya, pemburit itu ya apa ya? Pembunuh, pemburit ya, pezina tidak layak masuk di dalam kerajaan surga. Sudah jelas di sana pemburit. Ya, artinya bahwa itu tidak pernah diajarkan di dalam ajaran kekristenan, ya. Karena di dalam kekristenan itu ada yang namanya biblika. Setelah ada biblika baru ada yang namanya teologi. Setelah ada teologi baru ada namanya dogmatika dan lain-lain doktrin, ya. Sehingga kalau kita melihat berdasarkan biblika yang secara eksplisit, boti-boti itu, ya, pelangi-pelangi itu sangat dilarang. Jadi itu adalah sebuah fitnah. Kembali lagi kalau saya mengatakan ISIS itu agama Islam, pembunuh teroris, ya kan? Pembumbun. Kan tidak bisa saya mengatakan seperti itu, ya. Nah, jadi demikian, Bang. Nah, terkait tadi yang mengatakan bahwa, ya, saya nampakin dulu. Ya. Saya nampakin dulu ayatnya karena tadi dia meminta klarifikasi bagi saya. Bang, anaknya jangan masuk kamera, nanti kita kena pelanggaran. Masuk, Bang, masuk, Bang. Keluar, Bang. Keluar, Bang. Bapak lagi diskusi, Nak. Suruh kakak dulu, Nak. Ya. Suruh kakak dulu, ya. Ya, bentar Kasih ya. uang jajan, Bang. Kasih uang jajan, biar jajan-jajan dulu dia. Waduh, lagi ngurus anak ya, kewajiban. Utamakan ngurus anak dibandingkan diskusi. Bagus. Iya. Ini ya, saya memberikan ayatnya ya. Ya, tadi saya mencari ayatnya di dalam 1 Timotius ini dikatakan di sana. Ya, 1 Timotius ayat 3 dikatakan 1 Timotius pasal 3 ayat 2 maksud saya. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercatat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, dan suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Jadi ada ayatnya yang mengatakan bahwa hanya menikah satu. Ya, bukan nggak ada, tetapi nggak ada di dalam Alkitab saya yang mengajarkan bahwa boleh menikah dua kalau mampu atau tidak mampu, atau kalau kaya, kalau nggak ada itu. Yang ada hanya boleh menikah satu. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa oleh karena kekerasan hati, makanya terjadi hal yang demikian, bisa menikah banyak seperti Salomo ya, seperti Daud, seperti Abraham. Dalilnya Ya, di mana karena tadi? kekerasan Dalilnya hati. 1 Korintus berapa tadi, Bang? 1 Timotius Timotius berapa? udah ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 2. Oke, Bang Berkat sudah gantian ya. Gantian, silakan Ya, Bang Fadli silakan. lagi siapin. Ya, jadi gini ya. Itu tadi dikatakan penilik gereja yang nggak boleh nikah lebih dari satu, bukan jemaat. Ya, ini teman-teman harus ngerti ya. Penilik gereja itu artinya petinggi-petinggi gereja, sama kayak PNS. Di Indonesia orang boleh poligami, tapi PNS nggak boleh. Ya, PNS nggak boleh, polisi nggak boleh poligami. Kalau poligami kena pecat dia. Oke? Ya. Oke, silakan Bang Fadli. Iya, sebenarnya ketika teman-teman Kristen itu mengatakan umat Islam itu sering mencomot-comot ayat
itu harusnya kan teman-teman Kristen lebih berkaca lagi pada dirinya sendiri ya kan. Nggak dibeliin cermin gimana berkaca bang? Harus dibeliin cermin. Nggak boleh juga kita nyuruh. Gimana kita suruh orang berkaca kalau dia nggak punya kaca? Iya, karena dalil tadi itu bukan untuk seluruh umat Kristen, itu khusus hanya untuk petinggi-petinggi gereja aja. Pastor Romo pendeta itu baru menikahi satu istri, itu perintahnya ya. Itu nggak bisa disangkal ya. Ada perikopnya ya. Jadi nggak berlaku universal. Khusus dia. Hanya untuk pastor Romo pendeta. Setuju Pak Berkat? Ada perikopnya loh. Bukan aku yang bilang, Bible Anda sendiri. Jadi kita belum menemukan satu dalil eksplisit seperti apa yang dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 4 tadi, bahwa nikahilah satu saja. Makanya saya tadi bertanya, mana dari semua kitab suci yang ada di muka bumi ini, manalah dalil itu yang menunjukkan bahwa harus menikahi satu aja seperti Al-Quran Nur Karim gitu. Yang kedua, saya pernah baca satu dalil nih. Bisa dibesarin nggak Kojul ini? Aku nggak bisa tunjuk data ini, aduh. Sorry. Aku pernah baca dalil bahwa Paulus itu pernah mengaku dia itu sakit. Ntar ya, aku tunjuk data dulu ya. Sakit Paulus lagi dibawa, bahaya ini teman-teman. Nggak boleh lah, sakit itu ini kadang-kadang memang sering dibawa teman-teman juga ya. Tapi memang gimana ya kalau kita bilang ya. Bible tuh buatan pendeta loh, buatan pendeta, buatan gereja. Iya siap. Jadi ada satu dalil ini di mana ini dalilnya, saya lupa ini. 1 Korintus kata dia apa ini ya? Saya lupa juga tadi dalilnya ini. Di sini tertulis, "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi." Nah, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini dalil ini, Bang. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kenapa terjadi pendeta sama pendeta di gereja dinikahkan mereka. Saya curiganya gara-gara dalil ini. Karena tokoh agama tertinggi Kristen saja Saulus mengaku dia bersalin. Ambil dia. Nah itu loh. Oke, berikutnya ya. Saya tutup lagi ya. Mungkin transgender ya. Enggak ya? Ya itu ayatnya Galatia 4:19 Bang Berkat ya. Oke, Kalau Galatia 4:19. Abang mau cari Galatia 4:19 itu. Enggak usah pancing-pancing lah kau Kojul, nanti marah lagi dia. Nanti dia bilang itu ayat palsu soalnya. Nanti dia bilang mana ada ayat itu. Saya dari kecil baca Bible nggak pernah temukan ayat itu. Kan susah kita. Oke, itu yang kedua saya tanggapin ya. Yang terakhir nih, yang ketiga. Tadi saya sempat tersentak, kaget ya. Ketika brotherku Berkat menyalahkan para nabi terdahulu. Coba itu. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan bahwa mereka itu salah, keliru. Tahu nggak kenapa mereka itu dipilih jadi nabi oleh Tuhan? Tahu kenapa? Mereka itu spesial. Orang-orang spesial itu harus dapat perlakuan spesial. Kenapa Salomo, Daud, Ibrahim itu istrinya banyak? Kenapa? Itu spesial dari Tuhan loh. Jangan kita katakan itu keliru, salah, nggak boleh. Para nabi diutus oleh Tuhan itu masing-masing punya tupoksi. Karena mereka itu orang yang spesial. Jadi kita harus berikan hak spesial juga kepada mereka dong. Masa misalkan Abang Berkat dengan Presiden Prabowo harus jalan kaki, Abang juga jalan kaki, nggak boleh kayak gitu loh Bang. Minimal Presiden itu naik jet privat, pesawat terbang, harus dapat perlakuan khusus. Begitu pula para nabi. Nggak boleh kita salahkan para nabi. Tapi memang ya teman-teman ya, di dalam Bible itu saya lihat dan saya sering baca bahwa para nabi itu memang dicerca habis-habisan. Karena di dalam kekristenan itu nggak ada iman kepada para nabi. Itu nggak ada. Beda kayak Islam. Kita mengimani para nabi, menghargai para nabi, memuliakan mereka. Sama seperti kami umat Islam memuliakan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus anak Bunda Maria, yang dia adalah penyampai firman, utusan Tuhan dan nabi Tuhan. Seperti itu, silakan ditanggapin Abang. Oh ya, sama tadi mungkin aku tambahin ya, Bang Fandi mungkin kelewatan. Ya, jadi dibilang Sebelum itu saya kan tanggapi, bukan itu tadi ayatnya di mana itu? Saya mau cari dulu itu. Iya, Galatia 4:19, Pak. Galatia 4:19. Ya, mungkin silakan. Galatia 4:19. Galatia berapa? 4:19. 4:19. Ya. Terus tadi aku mau bilang juga ya, ini ya. Bible ataupun apa yang diimani oleh teman-teman Kristen itu kan hasil dari gereja.
Ya, bukan dari Tuhan, tapi dari gereja. Kalian bisa punya Bible, ya, kalian punya cara beribadah itu kan dari bapak-bapak gereja, yang dari gereja sana gitu kan, gereja purba. Oke? Kalau kita bicara gereja bisa menciptakan Bible, bisa menciptakan sebuah ajaran, dan sekarang bapak-bapak gereja memperbolehkan poligami, maka bukan tidak mungkin ya di masa depan itu akan disahkan, itu akan dijadikan bagian dari Kristen, karena memang Kristen itu dibuat bapak-bapak gereja. Jadi kalau sekarang direvisi lagi Botoy atau kaum Elia Miron itu boleh, maka kedepannya itu akan boleh, Bang. Itu akan boleh gitu. Kalau Abang bilang, oh kalau gitu ISIS juga bisa saya bilang agamanya Islam. Kalau agama benar, kalau bilang ajaran nggak benar. Ya, kalau Abang bilang ISIS itu agamanya Islam, ya mau nggak mau kita terima karena memang agamanya Islam. Tapi itu ajaran atau tidak? Bukan. Itu bukan ajaran. Beda dengan Kristen. Ya, beda dengan Kristen karena ajaran Kristen berasal dari bapak-bapak gereja. Kalau bapak-bapak gereja sekarang memperbolehkan itu, ya kedepannya akan boleh. Itulah kenapa pendeta Melato bilang apa? Di mana ada kantung Kristen, di situ kebijakan moral gila-gilaan. Oke? Terus Melato bersyukur Islam mayoritas Muslim sehingga bisa menangkal gerakan kaum Elia Miron masuk Indonesia. Ya silakan Bang Berkat. Itu tambahan aja. Kenapa enggak orang lain Elia Miron aja kau sebut? Ya, biar gampang kan. Sekarang daripada kita bilang kaum ini nggak ngerti orang, kaum Elia Miron. Ya, silakan Ya, ya. tes ini kayak. Ini Bentar, kayak ini doubling bentar, ya, bentar ya. dia. Ini doubling. Ini teman-teman doubling nggak? Aman-aman. Doubling tadi Bang, masih doubling. Dibesarin aja dia kerja. Doubling. Enggak, sampai selesai doublingnya karena saya malas berbicara nanti kalau putus-putus. Abang Berkat biasanya kalau doubling begitu itu signalnya bermasalah. Kalau bisa di mode pesawat dulu, baru diaktifkan kembali. Biasanya Saya pakai gitu. wifi. Ayo Saya matikan pakai dulu, wifi. matikan dulu wifi-nya, hotspotnya di handphone, terus hidupkan lagi coba. Biasanya kayak gitu. Aduh, matilah aku nanti keluar lah ini. Kan bisa naik lagi, biar normal. Gitu. Aduh, aku malas naik turun Ini itu. udah bagus, ini udah bagus. Ya, signalnya mungkin tadi kurang bagus. Ya, silakan Bang. Nanti saya turun, teman-teman muslim bilang saya lari lah, apalah. Biasa itu. Ini udah bagus, ini Ya, udah bagus, ya. udah bagus, udah bagus nih. Iya, oke. Ini ya, ayat 19 ya. Ini nantilah terakhir lah saya baru terbang ke sana ya. Tetapi mengenai berbicara masalah pernikahan satu istri tadi di dalam 1 Timotius 3 ayat 22 ayat 3 1 Timotius 3 ayat 2 ya. Ini kayaknya kamu lebih cocok menjadi pemimpin orang Kristen Bang, karena kamu lebih tahu tafsirannya daripada kami ya, sehingga Abang bisa mengatakan, menafsirkan kitab kami ini sesuka Abang, yang dimana kemauan Abang seperti itu, sehingga Timotius 1 itu hanya untuk penilik jemaat. Saya memberitahukan di sini kenapa di situ ditulis penilik jemaat ini, karena Paulus pada saat itu ya tentang hukum Taurat itu masih banyak ya, masih banyak yang terjadi di situ karena baru transformasi dari hukum Taurat menjadi hukum kasih ketika Yesus ada ya. Ketika Yesus ada, setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus itu menyampaikan hukum kasih, sudah tidak menggunakan hukum Taurat. Nah, ketika mereka menyampaikan hukum-hukum kasih itu, banyak jemaat itu yang sudah menikah 4, menikah 5, mungkin menikah 100, yang kan nggak mungkin diceraikan dong. Iya kan? Nggak mungkin diceraikan. Makanya Paulus mengatakan, karena itu penilik jemaat haruslah yang tak bercatat, suami dari satu istri. Nah, jangan lupa bahwa di dalam ayat lain, penilik jemaat itu adalah teladan bagi kami. Ya, penilik jemaat itu adalah teladan bagi kami. Apa yang diperbuat penilik jemaat itu adalah teladan bagi kami. Contoh, di dalam ayat ini tadi dikatakan bahwa harus bijaksana, harus sopan. Berarti karena penilik jemaat sopan, berarti jemaat nggak boleh sopan, harus nggak sopan. Nggak seperti itu. Makanya lah mereka itu dijadikan penilik jemaat. Karena ketika nanti ada yang penilik jemaat itu nikah 2, pasti jemaat bilang begini, "Yeh,
Mereka larang kita menikah 2, dia aja menikah 5. Itu kan sesuatu yang lucu. Saya melarang anak saya, nak jangan kamu merokok ya. Sedangkan saya merokok. Itu kan sesuatu kebutuhan yang nggak tahu seperti apa. Makanya sangat hebat sekali Bang Fandi Ahmad untuk menafsirkan ayat ini ya. Yesus mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku dan jadilah teladan. Ya, jadilah teladan. Nah, siapa Petrus ini? Petrus ini adalah salah satu penilik jemaat. Supaya dia menjadi teladan, tidak menikah 2, tidak menikah 3. Itu adalah suatu cara untuk menjadikan hukum kasih pada saat itu. Kemudian tadi dikatakan ya bahwa saya sangat kaget sekali bahwa para nabi banyak istri ini. Ya, kami jangan samakan kepercayaan kalian dengan kepercayaan kami ya. Sebelum Al-Qur'an ada, kitab kami sudah duluan ada. Ya kan? Nah, kitab kami sudah duluan ada yang dimana bahwa ya, kami yang lebih mengerti kitab kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab itu ya, tadi kalian katakan bahwa dibuat oleh para para pemimpin gereja. Ini adalah sesuatu yang tidak akademis sekali ya. Mohon maaf saya naik harus akademis ya Bapak Ibu ya. Alkitab itu ada sama seperti Quran sebenarnya. Al-Quran itu ada, diberikan kepada Muhammad, dan pada saat itu masih belum langsung terjadi satu Al-Quran. Sehingga para murid yang membuat para sahabat Muhammad yang membuat itu. Bahkan setelah para Muhammad, kitab itu hancur, dibakar lebur, ya, kemudian dibuat ulang, ya kan? Nah, artinya bahwa saya juga berkata seperti itu bahwa Al-Quran kalian bukan dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya, kalau indikatornya seperti itu, ya. Alkitab itu ditulis oleh para rasul, disebarkan ke sana sini. Nah, para bapak gereja itu mengumpulkan semua kitab-kitab itu, menjadikannya menjadi satu, ya. Karena Alkitab itu sebenarnya bukan seperti pandangan orang zaman sekarang. Pandangan orang zaman sekarang itu ya, karena mereka masih awam, mereka kira bahwa kitab itu cuma satu. Kitab Kristen itu cuma satu, salah. Sebenarnya kitab Kristen itu banyak sekali, mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah satu kitab yang tersatukan, ya. Jadi para pemimpin gereja, bapak-bapak gereja mengumpulkan semua kitab-kitab itu karena ada kitab-kitab yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi dan para rasul, sehingga kitab-kitab itu mereka kumpulkan. Apakah ini benar Alkitab ini? Sesuai nggak sejarah, sesuai nggak dengan bapak gereja, sesuai nggak dengan guru-guru kita. Kenapa dikatakan guru-guru kita? Karena para bapak-bapak gereja itu murid-murid dari para rasul. Ya, para rasul punya murid para rasul mempunyai bapak-bapak gereja. Makanya mereka mengambil itu semua, mengkanonisasikannya menjadi satu kitab. Ya, kemudian para nabi, ya. Bagi kami memang para nabi itu semuanya adalah berdosa. Jadi jangan samakan pemikiran kalian dengan pemikiran kami, ya, bahwa para nabi itu tidak berdosa. Bagi kami para nabi itu berdosa. Salah satu contoh, Daud berselingkuh, ya. Daud berzina. Nah, di dalam Alkitab, ya, bagi kami itu yang sempurna itu hanya Tuhan. Yang namanya nabi tetap manusia, ya. Bahkan kalau saya tanyakan kepada kalian di sini, apakah Nabi Muhammad tidak membuat kesalahan? Pasti membuat kesalahan, ya. Jadi argumen-argumen seperti itu kayaknya kurang tepat ya dipakai ya untuk kita berdiskusi. Nah, kalau kita misalnya berbicara tentang Alkitab tadi ya, karena sudah membahas bahwa Alkitab Kristen itu dibuat oleh bapak gereja, saya sebenarnya bisa saja langsung singgung Al-Quran kalian tentang hal itu. Tetapi kan tema kita pada hari ini kan bukan itu, ya, karena temanya sudah ditulis apa manfaat jadi oten. Makanya saya belum lari di dalam kitab Al-Quran. Kalau saya mempertanyakan Quran ya mungkin bahaya. Demikian, silakan. Oke, yang pertama mau ditegaskan lagi ya,
kalau Bang Berkat mengatakan semua nabi ini berdosa ya, termasuk Yesus yang merupakan nabi. Jangan lupa ya, Yesus adalah nabi. Dan kita berterima kasih Bang Berkat mengakui bahwa Yesus adalah orang yang berdosa. Terus kita juga nggak ada nyinggung Bible. Tadi kita nyinggung Bible itu buatan Bapak Gereja karena tadi kan disinggung masalah LGBT alias kaum Elia Miron itu bukan ajaran gereja. Itu ajaran gereja untuk saat ini, tapi belum jadi ajaran Kristen. Belum jadi ajaran Kristen, tapi bisa jadi suatu saat jadi ajaran Kristen karena memang ajaran Kristen dari gereja itu yang kita bahas. Ya silakan Bang Wandi. Aku mau nanya dulu ya, Bang Berkat ini pendeta. Nampaknya kalau kita lihat gayanya nih gaya pendeta ini Bang. Bang Berkat pendeta di Nias? Halo Bang Berkat. Ya? Abang pendeta atau apa nih? Panatua? Saya jemaat biasa. Jemaat, oke. Ya, silakan Bang Wandi. Thank you. Sebelum saya masuk ke materi, bisa di-mute dulu Bang Berkat supaya tidak doubling. Oke, saya mau tanya dulu nih netizen, kawan-kawan muslim di bawah. Kalau di dalam Islam itu para nabi itu apa disebutnya? Ketika mereka itu dijaga oleh Allah, dijaga oleh Tuhan supaya tidak melakukan kesalahan. Kawan-kawan muslim coba netizen di bawah, tahu nggak apa sebutannya? Oke, udah ya, udah maksum itu dijawab sama kawan-kawan muslim. Bang Berkat, maksum itu Bang, orang yang ketika dia hendak melakukan kesalahan, stop, ditegur oleh Allah. Stop, jangan, nggak boleh. Itu Nabi Musa nggak boleh, salah tuh, nggak boleh. Nabi Ibrahim nggak boleh, salah. Jadi kenapa di dalam Islam itu dikatakan para nabi itu nggak berdosa? Karena mereka itu dijaga oleh Tuhan langsung. Sama seperti Yesua HaMasyiah yang dilindungi oleh Tuhannya ketika hendak ditangkap dan dibunuh dan disalib dia. Di dalam Mazmur 91 nomor 1 sampai 12. Orang dalam lindungan Elohim. Itulah para nabi, termasuk Yesus Kristus. Yang kedua yang saya mau tanggapin. Apa tadi ya? Terlalu banyak narasinya Bang Berkat tadi. Saya sampai lupa. Ingatkan dong, kok Jul. Oh ya, Bible sudah duluan ada. Tapi itu Bible-nya Katolik ya. Bible, terkait Bible. Saya ada satu data nih. Sorry, terlalu banyak narasinya jadi saya tunjukkan dulu ya. Terkait sama ini 1 Timotius tadi dia bilang itu bukan untuk penilik tapi untuk semua orang. Nah, itu suka hati dia lah. Nggak apa-apa kalau dia bantah Bible-nya sendiri. Itu nggak apa-apa. Dia bantah Bible-nya nggak apa-apa. Tapi dari beberapa diskusi, Bapak Pendeta Budi Asali, Pendeta Yakub Sulistio, Bapak Pendeta Simeon, Bapak Pendeta Kalingga Putra itu mengatakan di situ hanya untuk tetua-tetua agama saja atau pemilik jemaat. Nggak termasuk jemaat-jemaatnya. Itu kata pendeta, bukan kata saya. Silakan kalau Bang Berkat mau bantah itu terserah Anda. Berikutnya. Proses pewahyuan Al-Quran nih yang kita bahas. Tadi sempat disinggung juga oleh Bang Berkat bahwa... Ya, tunggu. Ya, lanjut. Oke. Terkait Al-Quran. Al-Quran itu, Bang, proses pewahyuannya itu melalui lisan. Jadi, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu, ketika Allah berfirman kepada dia melalui perantaraan malaikat Jibril, itu dihafal oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan disampaikan kepada sahabatnya dan ditulis oleh sahabat. Coba gini deh, kalau Al-Quran seluruh dunia ini dengan Bible seluruh dunia ini dibakar semua, hanguskan semua Bible, Al-Quran, kitab apa yang dalam satu hari sudah akan muncul Bang? Tahu nggak? Itu Al-Quran Nur Karim. Pasti muncul dalam satu hari tuh. 24 jam udah ada tuh Al-Quran. Karena kenapa? Dia itu hafalan, bukan hasil penyelidikan. Nih aku tunjuk satu data nih, perbedaan Al-Quran dengan Bible teman-teman Kristen. Oke, silakan dibuka Abang Berkat sama Ko Julius mungkin di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Ini agak kecil layarnya, nggak kelihatan nih. Kayaknya kecuali dibesarin biar bisa Bang Berkat bisa baca juga ya. Dibesarin aja, izin Ko Jul. Oke. Di dalam Lukas 1 nomor 1 sampai 3
banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Karena itu aku menyelidiki. Ingat, ada poin di sini yang harus kita selidiki bersama. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Oke, sabar ya. Saya open cam kembali. Dinormalkan aja, Kojul. Udah aku tunjukkan juga datanya, nanti Bang Berkat dibuka aja. Jadi perbedaan antara kitab kita Al-Quran Nur Karim dengan kitab teman-teman Kristen itu ibarat langit dan bumi. Al-Quran itu dia dikatakan murni 100% firman Tuhan. Dasarnya karena tidak ada perkataan sumbangan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu. Murni 100% Tuhan yang sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, bedanya dengan Kristen, kitab Kristen, Bible, ada Paulus, ada Markus, ada Matius, ada Lukas, ada cerita-cerita aneh dan kopla. Di dalam Yesaya 28:10 itu mesti harus begini, harus begitu, harus ini, harus itu. Ada dalil-dalil yang aneh dan kopla yang kalau kita mau baca itu kita ngakak jadinya. Kita ketawa. Nah, ini yang dikatakan tidak murni 100% firman Tuhan. Makanya tadi Anda benar ketika mengatakan Al-Quran dengan Bible itu beda. Karena di langit Al-Quran, Bible-nya di bumi. Kenapa? Itu melakukan penyelidikan tadi itu. Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Coba kalau kita selidiki dari KBBI. Penyelidikan itu apa sih, Kojul? Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kojul? Penyelidikan. Oke, kalau namanya penyelidikan itu adalah bicara ya, penyelidikan KBBI. Ini by KBBI ya, bukan by asumsi saya ya, teman-teman ya. Usaha memperoleh informasi melalui pengumpulan data atau proses atau cara perbuatan menyelidiki, mengusut dan melacak. Kayak wartawan ya. Padahal ini Jangan kitab wartawan, suci Bang. loh. Penyidik Iya. polisi aja lah, Bang. Kalau wartawan nanti ngamuk mereka. Oke, nggak usah wartawan, penyidik ya. Iya. Biar lebih keren istilahnya. Jadi kitab suci loh. Ada orang yang menyelidiki kitab itu. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, benar nggak dalilnya yang dia selidiki ini? Benar nggak ini dari Yesus? Gimana mau diverifikasi sementara Yesusnya udah nggak ada, baru ditulis dalilnya? Gimana kalau Muridnya bukan udah nggak ada perkataan juga. Yesus? Muridnya juga udah nggak ada. Iya. Gimana kalau bukan perkataan Yesus? Blank semua habis. Makanya Roh Kudus. Mereka bilang, oh enggak, ada Roh Kudus yang menjadi pendengar. ya udah biar ditanggapin aja dulu ya, Kojul ya. Kojul gantian dengan saya ya. Saya mau. Siap. Nah, lanjut Kojul. Besarin layarmu, Kojul. Ya, jadi ada Roh Kudus yang akan menjadi ininya, tukang periksa benar atau salahnya. Nah, ini kelebihan teman-teman Kristen kita, ada Roh Kudus teman-teman ya, yang akan mengkoreksi kalau terjadi kesalahan. Kalau Bang Berkat ada Roh Kudus nggak? Nah, ini kawannya pergi kah? Mungkin ada urusan. Ya, lanjut, ada Bang, dipanggil. lanjut. Lanjut. Kayaknya kurang seru ini. Soalnya ini kita harus Harus apa? Harus baku hantam, Bang. Kalau baku hantam kita siap ada lari. sesuatu yang sangat lucu di sini. Saya sangat setuju dengan perkataan Fandi tadi bahwa Quran dan Bible itu bagikan langit dan bumi. Sangat setuju sekali. Sangat setuju. Semua orang juga setuju kok. Ya, sangat setuju. Oke? Ya, silakan. Waktu saya? Iya. Oke. Oke, saya kira tadi belum waktu saya. Oke. Waktu saya ya. Waktu Tuhan, Bang. Nanti kalau aku bilang waktu Tuhan, Abang meninggal pula nanti. Oh iya, boleh. Silakan. Waktu Tuhan. Memang ini benar waktu Tuhan hari ini ya. Ya, silakan Bang Berkat. Silakan Bang Oke, Berkat. jadi begini ya. Saya sangat berterima kasih sekali bahwa memang kitab kami itu, ya salah satunya itu kitab Lukas itu, ya khusus kitab Lukas, ya kitab Lukas itu dibuat oleh Lukas, ya sang dokter, yang dimana bahwa dia menyelidiki kejadian-kejadian yang terjadi, ya si Yohanes menulis kitab, si Markus menulis kitab, Matius menulis kitab. Kemudian dia mendengar omongan Rasul Paulus, dia mendengar Rasul Petrus, dia mendengar semua omongan-omongan itu, sehingga dia apakah ini benar-benar terjadi
atau ada sesuatu hal yang mungkin itu hanya bohong-bohong gitu ya. Artinya dia mengambil penyelidikan sehingga dia selidiki. Kenapa? Dia menanyakan hal-hal itu kepada orang-orang, ya, orang-orang yang terkait dengan hal itu. Dia menyelidiki apakah benar di Bethlehem, apakah benar seperti ini kejadiannya. Sehingga ketika dia sudah menyimpulkan semua yang terjadi itu, dia menyimpulkan semua perkataan-perkataan Yesus dan juga bisa saja referensinya para gurunya, karena Lukas ini adalah salah satu murid daripada Petrus, ya. Jadi dia akan melihat apakah benar omongan guru saya ini ya, seperti ini ya. Jadi di situ kita melihat bahwa di dalam kekristenan itu kita menggunakan logika itu sangat kuat sekali. Kenapa saya katakan sangat kuat sekali? Kita tidak cukup hanya mendengar-dengar saja. Ya kan? Kita tidak cukup hanya mendengar, oh begini-begini. Oh, kita harus perlu membuktikan itu, apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Nah, kalau kita melihat Quran sendiri ya, ini bedanya kitab Quran dengan kitab Kristen. Bang, anaknya berantem, Bang. Waduh, anaknya ngamuk. Ini perbuatan Tuhan. Roh Kudus turun di tempat Bang Berkat ini. Ada Roh Kudus di situ, guys. Jangan diganggu. Masih lama waktunya Bang Berkat di sini. Jadi saya masih belum selesai menjelaskan ini. Jadi kalau Quran itu kan begini, dibuat oleh, maksudnya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika wahyu itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad, pertanyaan saya sebenarnya kalau kita mempunyai logika yang bagus secara manusia, bahkan secara akademisi, ya, apakah omongan itu dibuat-buat oleh Muhammad atau memang benar-benar dari Allah? Karena di situ ada sebenarnya keraguan yang sangat diragukan sekali, karena kitab yang dibuat oleh Muhammad itu nggak ada satu orang pun bukti yang mengikuti dia. Contoh, ketika Musa mendapatkan wahyu daripada Tuhan di Gunung Sinai, ada beberapa orang yang mengikuti dia pergi ke gunung. Kemudian setelah ada beberapa orang yang menemui dia pergi ke gunung, ada ratusan ribu orang manusia di bawah yang menyaksikan secara langsung bahwa benar-benar ada keberadaan Allah di gunung, ya kan? Dan ketika itu dibawa ke tempat padang gurun, banyak saksi yang percaya hal itu, karena saksinya Yosua, Yafet, Harun yang mengikuti Musa untuk bertemu dengan Allah. Nah, berbeda dengan Quran. Quran ini bisa saja seperti saya mengatakan kepada kalian, saya mendapatkan wahyu daripada Allah begini. Tetapi bukti saksi yang melihat hal itu nggak ada. Berbeda dengan Kristen. Contoh, ketika Paulus dipanggil oleh Tuhan, saksinya salah satunya adalah orang yang mengikuti dia pada saat itu. Kemudian saksinya ada Tuhan berbicara kepada Ananias bahwa sebentar lagi Paulus akan datang kepadamu, baptislah dia karena saya pakai dia menjadi umatku, menjadi alatku. Jadi saksinya ada saksi secara wahyu, ada juga saksi secara orang yang sampai kaget melihat Paulus pada saat itu. Dan juga seperti Petrus, itu kan banyak saksi-saksi yang melihat kejadian-kejadian apa yang telah terjadi. Sedangkan, mohon maaf Quran itu ketika diwahyukan kepada Muhammad, gak ada satu orang pun saksi yang membuktikan bahwa Quran itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau saya sebenarnya ya, kalau misalnya Muhammad bilang, ini Tuhan berbicara sama saya nih, begini-begini nih. Benar. Iya benar. Buktinya apa? Kalau pasti saya tanya bukti dulu. Karena kita berbicara akademis. Kalau kita berbicara akademis, tentunya kita akan menggunakan logika kita untuk berpikir. Jangan-jangan dibuat-buatnya saja. Nah, itulah salah satu perbedaan kitab Kristen dengan kitab Quran. Artinya bahwa sebenarnya hanya mempercayai saja, mengemani saja itu benar-benar kata-kata Muhammad yang dari Allah. Tetapi kalau bisa melihat bukti, nggak ada sama sekali. Kalau kitab, dia bisa membuktikan dirinya sendiri bahwa itu adalah dibuat dan benar-benar terjadi. Faktanya berdasarkan sejarah, kesesuaian, dan buktinya ada banyak orang yang melihat hal itu terjadi. Ya, demikian. Oke, ya.
Jadi mungkin aku jawab dulu karena Bang Fandi lagi ada kesibukan. Ya, ini agak menarik ini ya, mengenai saksi dibilang ya, mengenai saksi. Jadi gini teman-teman, seseorang itu bisa dipercaya atau tidak, kalian lihat keluarga dan orang-orang terdekat dia. Contoh nih, Bang Berkat kampanye. Pilih saya jadi DPR. Saya jujur, saya hidup benar, saya akan buat ini itu. Tapi kalian lihat, tetangganya aja bilang apa? Ah, penipunya itu. Tukang tipu dia itu. Terus sepupunya juga bilang, aduh, dari kecil ini orang biadab, nggak benar nih, hutang nggak pernah bayar. Jadi kita lihat lingkungan sekitar saja, milih nggak dia? Kalau lingkungan sekitar aja nggak percaya sama dia, kenapa kita yang orang jauh mau percaya sama dia? Kenapa kita yang baru kenal dari media sosial, dari dia kampanye mau percaya? Orang yang hidup sudah lama sama dia, pasti lebih mengenal siapa dia. Itu fix teman-teman ya, itu logika paling simple lah. Orang yang hidup bareng dia terus pasti lebih mengenal dia daripada kita yang cuman sekedar kenal dari media-media. Oke? Kita lihat nih, reputasi, kita bandingkan dengan Yesus saja deh. Yesus bagaimana ditanggapi oleh teman-temannya, oleh saudara-saudaranya, oleh tetangganya. Ada nggak yang percaya Yesus? Nggak ada. Oke, jadi kalau dibilang Yesus itu dilihat, ada saksi mata dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan, kalau benar Yesus bangkit dari kematian, kalau Yesus benar terangkat ke surga, kalau Yesus benar ini dan itu, kenapa Yerusalem tidak percaya kepada Kristen? Kenapa yang jadi Kristen malah Romawi? Bukan Yerusalem, Romawi yang jadi Kristen. Bahkan Kristen pertama sekali di mana? Antioquia. Kenapa di Antioquia? Karena di Yerusalem nggak laku pindah mereka. Yang ikut cuma sedikit. Yang ikut Yesus itu cuma kalangan orang-orang susah. Kalau kalian lihat datanya teman-teman, yang ikut Yesus itu kenapa? Minta makan mereka teman-teman. Minta makan. Untuk kasih makan, Yesus harus apa? Kasih ikan, kasih roti. Ini orang kok nggak punya uang gitu, kok nggak bisa punya makanan sendiri. Artinya yang ikut Yesus dari kalangan orang susah, dan terbukti. Yang ikut Yesus banyak kan orang-orang susah. Mereka ikut Yesus kenapa? Butuh makan. Ya, mereka dengar ini akan jadi raja. Jadi mereka ikut Yesus karena dengar kabar Yesus akan jadi raja dari Israel. Sehingga mereka ikut Yesus. Oke? Bukan karena Yesus itu Tuhan. Dan Yesus itu reputasinya kurang bagus. Dia ditolak di kampung halamannya. Ya. Terus dia bilang nabi-nabi ditolak di kampung halaman. Lah, orang ditolak karena reputasinya. Kita bedakan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi itu ngarang-ngarang sendiri, itu teman-teman, sahabat, tidak akan ada yang mau mengikuti beliau. Nabi bukan orang paling kuat di situ. Nabi bukan orang paling berpengaruh di situ. Kenapa diikuti? Kenapa dipercaya oleh semua sahabat-sahabat dan seluruh orang yang ada di Madinah dan Mekah? Kenapa diikuti? Karena teladannya teman-teman ya. Ujung-ujungnya karena teladan. Ya, kenapa orang ini ya bisa dipilih menjadi pemimpin? Padahal dia kampanyenya sedikit. Dia nggak nyogok, dia nggak keluarkan dana kampanye yang besar. Kenapa dipilih? Karena reputasinya bagus. Karena dia selama ini menunjukkan akal yang benar. Inilah perbedaan kualitas orang yang sibuk menunjukkan bahwa dia baik di saat kampanye sama orang yang benaran baik dari sananya. Oke? Ini yang kalian harus tahu. Terus dia bilang, oh kalau Petrus ada saksi, Ananias dia bilang ya. Ananias jadi saksi. Sekali lagi teman-teman ya. Saksi pun itu bisa saksi palsu. Contoh, saya sama Bang Berkat mau menipu orang. Maka saya akan bilang sama orang-orang, Bang Berkat tuh dukun nomor 1 loh. Kalian kalau mau cari dukun paling hebat, Bang Berkat. Bang Berkat tuh dukun paling sakti. Kenapa? Supaya orang ke tempat Bang Berkat, nanti Bang Berkat bagi sama saya. Ah, ini makasih nih, kamu sudah bawa klien-klien. Kamu sudah bantu promosi saya, sehingga dukun berkat ini bisa laku. Oke? Ini yang teman-teman harus hati-hati. Bukti Ananias dan Petrus saja, Paulus saja ribut. Ya, dengan Paulus saja akhirnya ribut apa? Kalian baca Kisah Para Rasul 23 ayat 2. Bang Berkat silakan baca Bible-nya. Ya. Kisah Para Rasul 23 ayat 2. Tetapi iman besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Karena si Paulus ini banyak berbohong dan lancang. Sehingga disuruh tampar dia. Tampar dia. Kenapa disuruh tampar? Ya ini nggak benar. Akhirnya mereka pecah kongsi. Sama kayak oten-oten sekarang nih. Ya, Yuli sama Edis dekat sekali. Sekarang pecah kongsi. Rata-rata pecah kongsi. Pak Bom Bom sama Sofiatul. Dulu apa kurang dekatnya? Saling bersaksi. Ya, Sofiatul bilang Pak Bom Bom pendeta yang hebat. Pak Bom Bom bilang Sofiatul orang yang luar biasa. Saling memuji, saling memberikan kesaksian. Sekarang saling tampar-tamparan mereka.
Ini teman-teman harus hati-hati. Kalian bedakan dengan Nabi Muhammad SAW yang seluruh Jazirah Arab mempercayai beliau. Karena kenapa? Ujung-ujungnya orang akan lihat akhlaknya, ya, akan lihat akhlaknya. Terus dibahas lagi Lukas. Waduh, Lukas teman-teman ya. Dibilang Lukas melakukan penyelidikan. Ya benar, masalahnya dia menyelidiki siapa? Apakah dia menyelidiki orang-orang yang melihat langsung kejadian tersebut? Nggak ada datanya. Nggak ada datanya ya. Bahkan aku kadang-kadang mikir gini ya. Ini anak Lukas ini disebut dokter. Padahal zaman dulu nggak ada istilah dokter. Setahu aku yang nyembuhin orang dulu dukun bang namanya. Saya nggak tahu. Benar bang Berkat ini Lukas ini dukun atau dokter? Karena setahu aku nggak ada dokter zaman dulu, dukun ini mungkin ya. Karena dulu yang nyembuhin orang dukun namanya bang. Terus, ya mungkin ditambahin Bang Fandi dulu. Saya agak lupa. Gara-gara lihat muka Bang Berkat jadi ketawa, jadi lupa saya. Silakan Bang Fandi. Oke, besarin Kojul izin kalau bisa Dia terdiam solo. soalnya dia terdiam Karena jadi ada lucu. data nih. Ini kan kita membahas terkait saksi ketika Tuhan menyampaikan firman kepada nabinya, kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad terkhusus ya. Bahwa teman-teman Kristen ini mungkin kadang lupa atau nggak baca. Yesus juga dalam Yohanes 17:8 mengaku menerima firman. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku ya Bapa, telah kuterima. Dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berbicara saksi. Ini aku tunjuk satu dalil dalam Al-Quran ya. Kalau bisa dibesarin solo. Siap. Ini kebaca nggak? Sebagian kebaca, aman. Di dalam Al-Quran ini di surah berapa tadi lupa aku ini, aduh. Nanti Kojul bantu ini ya. Jadi di dalam Al-Quran itu diterangkan bahwa cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Ketika diberikan firman wahyu kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad, cukuplah baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan Allah yang menjadi saksi. Kenapa demikian? Wahyu itu, ini masih didengar suara saya ya? Masih Baik, Ya. saya lanjut. Al-Isra 96. Oke, surah Al-Isra ayat 96. Jadi cukuplah Allah dan Nabi Muhammad menjadi saksi. Coba Abang Berkat, mungkin karena belum tahu, jadi pasti wajar ketawa ya. Gini Bang, wahyu firman Tuhan itu Bang sifatnya rahasia. Ini dalam Islam, sifatnya rahasia. Kalau disampaikan kepada misalkan Nabi Muhammad, terus ada orang yang mendengar wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu, jadi dua dong Rasul. Dua dong Nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad. Makanya kenapa wahyu itu sifatnya rahasia. Tertutup dan rahasia. Kita sebentar untuk mengetahui ini buatan Nabi Muhammad atau benar firman Tuhan, itu kan kontennya perlu kita uji kan, isinya kan. Tapi sebentar dulu. Ini terkait proses penyampaian firman. Timbul pertanyaan Bang Berkat. Dalam Yohanes 17:8 yang saya bacakan tadi, Yesus bilang sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Timbul pertanyaan. Siapa yang menjadi saksi? Yesus menerima firman dari Bapa. Bisa Bang Berkat langsung jawab singkat? Apa bisa langsung jawab singkat? Nggak bisa dia kalau udah jawab mau ngomong. Dia mau ngomong kalau udah jawab. Jadi jangan. Oke, saya terangkan aja mungkin langsung karena Bang Berkat pasti nggak tahu ini siapa saksi Yesus ketika menerima firman. Pasti nggak tahu. Biar saya ajarin. Kebetulan saya dosen kristologi, lama belajar kristologi. Yohanes 5:37, Bang Berkat. Anda buka juga di situ. Jangan saya yang bacain aja. Anda juga buka. Yohanes 5:37. Yesus bilang, Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku, kata Yesus. Ini bukan aku yang ngomong ya. Yesus bilang sendiri bahwa Bapak itu yang bersaksi tentang Yesus. Ada satu dalil nih. Saya tunjukin aja. Oke. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapak yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Yohanes berapa nih ya? Lupa aku dalilnya nih. Soalnya tidak kelihatan besar ini. Kelihatan nggak ini dalilnya Yohanes berapa ini?
Tunggu. 8 Yohanes 8, aduh lupa aku. Jadi Yesus mengaku bahwa aku yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Jadi Yohanes dua ini. 8:18. Oke, Yohanes 8:18. Jadi dua, Bapa dan Yesus, sama dengan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu tadi. Allah yang menjadi saksinya. Tuhan yang menjadi saksi. Masa kita gunakan kekuatan manusia untuk bersaksi ketika ada penyampaian firman seperti itu? Kan nggak mungkin. Konsekuensi pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa jadi lebih dari 2 nabi, bukan hanya 1 nabi nanti. Jadi 2 nabi. Kalau misalkan Yesus diberi firman oleh Bapa, ada si Eutikus dengar. Jadi nabi rasul juga dia nantinya. Nanti dituhankan juga oleh Kristen, kan nggak boleh. Itu loh. Itu berbicara pewahyuan, sifatnya rahasia. Udah 2 itu ya. Satu lagi tadi apa narasi beliau ini? Gojul? Panjang kali, aku pun sampai lupa kan, aku bilang, aku pun lupa. Itulah kadang Itu harus aja catat. mungkin. Harus catat. Kita Saking panjangnya. fokuskan aja di situ terkait penyampaian firman, bahwa yang menjadi saksi ketika Yesus menerima firman dengan Nabi Muhammad yang menjadi saksi ketika dia menerima firman adalah Tuhan itu sendiri dan mereka dan dia sendiri. Yesus dan Bapa, baginda Rasulullah Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk ke konteks, tapi sebentar. Silakan Abang Berkat tanggapin dulu apa yang Oke, saya sampaikan. aku nambahin bentar ya, sekalian mau iklan bentar. Ya, jadi balik lagi tadi ya. Semuanya itu kan diuji. Bahkan Yesus berkali-kali ngomong sama murid-murid, ujilah, ujilah, ujilah. Ya, pohon itu bisa dilihat dari buahnya teman-teman ya. Jadi semua itu ujung-ujungnya pembuktian itu dari diuji. Kenapa Jazirah Arab, orang-orang segitu banyak mau percaya dengan Nabi Muhammad SAW, yang sekali lagi saat itu ya kalau dibandingkan dengan mereka pembesar, mereka jenderal, mereka orang-orang hebat gitu kan. Kenapa diikuti? Ujung-ujungnya dilihat kan, yang dijelaskan ini benar nggak, diuji nggak gitu kan. Bahkan banyak orang-orang ya, ilmuwan-ilmuwan, profesor, doktor akhirnya memutuskan mualaf setelah melihat keajaiban dari Quran. Ini udah dikatakan dari zaman dulu gitu kan. Ada laut ya, 2 tidak bersatu. Kok bisa gitu kan? Air di mana-mana kalau dicampur bersatu. Ini kok bisa ngomong tentang lautan yang airnya tidak bersatu? Benaran ada. Padahal Nabi saat itu nggak pernah ke laut, gitu. Kenapa bisa ada? Ini nggak mungkin dari manusia. Jadi banyak sekali ayat-ayat di Quran yang setelah para ilmuwan lihat, anjir, gimana ceritanya ada orang di zaman dulu bisa ngomong tentang ini? Ya, ujung-ujungnya apa? Orang makin takjub. Itulah kenapa Quran itu selalu membuat manusia-manusia itu takjub bahkan sampai zaman sekarang. Beda dengan teman-teman Kristen yang kadang ngomong gini, yaitu konteksnya di zaman dulu, di zaman sekarang nggak bisa dipakai loh. Ini kitab suci kok cuma bisa dipakai di zaman dulu, di zaman sekarang kok nggak bisa dipakai lagi. Ada yang salah nggak ini? Atau ini Tuhannya cuman Tuhan periode zaman dulu gitu, nanti harus ganti lagi. Ya, dulu ada Tuhan Allah Bapa, Allah Anak, bentar lagi mungkin ada Allah Cucu gitu kan? Ada cucunya yang sesuai dengan zaman sekarang dan sampai berikutnya gitu. Apakah akan seperti itu? Ini kan kacau. Dan kita bisa lihat bagaimana kekristenan itu tidak dipercayai oleh orang-orang yang ada dan hidup sezamannya. Kristen itu berkembang saat Romawi berkuasa. Tahun 300-an. Setelah Yesus tidak ada, ya, tahun 300-an baru berkembang Kristen. Zaman dulu tuh Kristen cuma dianggap sebagai sektenya Yahudi. Belum dianggap ajaran agama sendiri. Cuma dianggap cabang, cuma dianggap denominasi dari Yahudi. Sekecil itu pandangan orang-orang zaman dulu. Dan bagi teman-teman kalau nggak percaya silakan cek ya, Kristen kapan mulai berkembang. Apakah Kristen bisa berkembang tanpa campur tangan Romawi? Silakan dicek. Jadi ujungnya semua diuji. Masuk akal nggak nih ajaran dari si kawan ini? Ya sama kayak Bang Berkat. Dia mau ngomong apapun, ujungnya pembuktian. Bang Berkat mau bilang saya orang jujur, saya orang baik gitu kan. Orang akan cek, benar nggak? Reputasinya bagaimana? Perlakuan dia kepada keluarga selama ini bagaimana? Kan gitu. Ujung-ujungnya pembuktian, Bang. Lihatlah dari buahnya. Oke, yang pasti buah yang benar itu adalah madu itu baik. Nah, kalau ini pasti, Bang. Kalau yang pasti itu adalah madu itu baik untuk kesehatan kalian. Jadi bagi teman-teman yang mau beli madu, silakan link pembelian sudah ada di deskripsi ataupun di profil saya. Yang mau beli silakan. Bisa juga melalui aplikasi Orange, teman-teman ya. Kalau aplikasi Orange, kita nama tokonya sama seperti nama saya. Kalian bisa ketik. Izin bentar Bang ya. Kita di sini iklan bentar dulu. Ganti kameranya.
Mana ini? Waduh, nggak bisa ganti kamera. Oh, bisa. Ya, bagi teman-teman yang mau beli di aplikasi Orange, bisa nama tokonya JFriends. Ya, nah, ini kalian boleh ketik. Terus kalau mau lihat ini madu bagus atau tidak, asli atau tidak, gitu kan. Nah, jangan percaya omongan saya atau omongan Bang Berkat doang, ya. Omongan saya aja, saya suruh kalian uji, kalian suruh tes, apalagi kalau Bang Berkat yang ngomong. Tapi kalian boleh cek ini penilaian dari orang-orang yang sudah beli. Jadi yang nilai di sini kurang lebih sudah ada 978 orang, ya. Jadi sudah ada 978 orang yang memberi kesaksian, nih atas produk ini. Nah, ini baru benar Bang, ini kesaksian dari ratusan orang. Nah, ini boleh dicek produk kita bagus atau tidak ya. Jadi yang mau beli silakan. Ini link pembelian sudah ada di deskripsi kita juga. Oke, cocok bagi teman-teman yang mau beli untuk Bang Berkat juga boleh, supaya Bang Berkat mungkin diperlancar akalnya dan juga jangan nanti emosi. Nanti emosi pula. Oke, ya sekian dari saya. Makasih buat teman-teman. Lanjut Bang